Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian, pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali ketemu dengan teman-teman semua. Kembali bersama saya Weni Ramdiastuti. Kita ketemu di acara TVRI Bicara. Dan kali ini kawan saya yang mau saya wawancara, yang akan saya wawancara itu spesial sekali. Beliau adalah Ketua PDHI Sumsel. Apakah itu PDHI? Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Sumatera Selatan. Dr. Hewan Jafrizal MM. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat, Mbak Weni. Bisa ketemu di sini. Iya, alhamdulillah. Selama ini cuma rengeng-rengeng dengar namanya aja. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kita nih tadi sebelum perbincangan ini dimulai ya, kita sudah banyak sekali membahas tentang macam-macam tentang perhewanan di Sumatera Selatan, perhewanan. Oke, Dok. Apa memang benar ya Sumatera Selatan ini sudah masuk endemi penyakit mulut dan kuku untuk hewan? Apa iya? Ya, jadi berdasarkan SK Mentan itu 708 2024 itu Sumsel ditetapkan sebagai daerah tertular. Daerah tertular. Ya, Sumsel. Jadi tidak ada satu kabupaten pun di Sumsel yang bebas dari penyakit PMK. Nah, jadi bebas tertular itu bukan artinya dia wabah, bukan. Jadi kasusnya tidak ada, tapi secara epidemiologik, secara laboratorium, ya itu kalau diperiksa dia ada virus yang tapi tidak memunculkan muncul ke lapangan menimbulkan penyakit, tidak menimbulkan penyakit. Tidak menimbulkan penyakit. Nah, jadi itulah dinamakan daerah endemik sebenarnya. Jadi penyakit itu sudah ada di daerah satu daerah itu. Tapi apabila itu muncul secara semua itu jadi pandemik nanti. Jangan sampai ya jangan kan? Sampai. Jadi pada saat ini ya dengan status itu kita daerahnya dinamakan daerah endemik. Ya kan? Jadi penyakit sudah ada di Sumsel. Banyak nggak sih kalau dihitung dari jumlah gitu, kabupaten mana atau kota yang paling banyak? Ya kalau untuk statusnya itu semua kabupaten. Ya, tapi kalau yang ini meletup lagi kan kemarin itu sempat meletup tuh. Muncul gitu. Sempat naik daun. Sempat naik itu di 5 kabupaten, tapi informasi terakhir itu kan sudah bisa dikendalikan karena pengalaman kita di tahun 2022 sebenarnya kasus pertama kan 2022 itu terjadi Jawa Timur dengan Aceh yang pertama kan. Itu cepat sekali menyebar sampai ke Sumsel bulan Maret di Aceh itu kemudian sudah di bulan di bulan-bulan April sudah ada di Sumsel kan. Jadi cepat sekali karena kita ini daerah pengkonsumsi ya. Pengkonsumsi konsumen untuk daging sapi. Ya, sapi. Jadi daerah Jawa Timur, asal ternak kita itu kan dari Jawa Timur, dari NTB ya. Dari NTT, ini dari luar dari Lampung gitu. Jadi sapi-sapi yang di sana kemudian masuk Lampung, makanya Lampung selalu pertama duluan kena, ya kan. Setelah itu baru Sumsel karena kita sapi kita banyak dari Lampung. Oke. Benar nggak sih yang dijadikan boleh dibilang hal yang sempat viral bahwa ini bisa menular ke manusia? Ya, jadi PMK ini memang penyakit menular, penyakit hewan menular strategis. Ini termasuk PMK. Penyakit menular hewan strategis. Penyakit hewan menular strategis. Apa maksudnya? Jadi penyakit ini yang satu memiliki dampak ya, yang besar, baik itu terhadap ekonomi ya, terhadap termasuk kesehatan manusia sebenarnya. Tetapi dia bukan termasuk yang zoonosis. Zoonosis itu yang penyakit yang dari hewan menular kepada manusia. Tapi PMK ini sampai hari ini itu paling mudah menyebar, ya, paling mudah menyebar, paling ditakuti oleh semua negara, ya. Jadi semua negara itu takut dengan penyakit ini. Kenapa?
cepatnya penularannya. Nah, jadi dampak yang ditimbulkan adalah dampak ekonomi sebenarnya, penurunan produksi, ya, sapinya nggak bisa makan. Itu yang lebih kurus. ditakutkan Nah, ya. itu yang ditakutkan. Kalau tingkat kematiannya memang kecil, tapi dia karena tidak, kalau sudah kena itu tidak, pemulihannya juga membutuhkan waktu, apalagi salah penanganan bisa mati. Ya. Jadi kematiannya kerugiannya ini karena anak. Nah, yang kematian yang paling banyak itu terjadi pada anak. Anak maksudnya pedet ya, kalau istilah anak sapi ini maksudnya anak pedet. Hewan bukannya anak manusia. Ya, anak hewan. Jadi pedet gitu. Nah, anak kerbau, kan, cempe, anak kambing, dia punya istilah-istilah sendiri. Jadi kenapa? Karena dia tidak bisa menyusui. Jadi induknya tidak memproduksi susu. Inilah yang menyebabkan kematian itu banyak terjadi pada yang kecil. Oke, jadi itu disebut dengan penyakit hewan menular strategis ya. Iya, penyakit menular strategis. Terutama dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi. Jadi ada dari segi zoonosisnya itu yang menyebabkan dampak pada manusia. Zoonosis itu tadi adalah menularnya penyakit tersebut dari hewan ke manusia gitu ya. Takutkan kalau yang menular itu seperti antrak. Leptospirosis, ya kan? Apa itu leptospirosis? Ini penyakit yang ditularkan dari tikus juga sebagai penular. Itu banyak tuh dok. Dan itu juga bisa menular ke hewan. Seperti sapi, anjing, kucing. Itu kan diduga seperti kejadian ada sejumlah ABK meninggal di kapal, diduga karena ada itu tadi ya. Ada jadi kejadian di mana itu? Ini biasanya muncul lebih banyak pada musim hujan. Oh, pada musim hujan. Oke. Dok, kita sebelum ngobrol lebih jauh nih soal apa namanya tadi? PMK. Tapi saya pengen tahu dulu. Ya. Kenapa pengen jadi dokter hewan? Ya. Kenapa nggak jadi dokter umum? Ya. Pasti ada alasan tertentu. Ya. Saya memang dari SMP. Ya, saya dari kecil memang dari SD pun ya, saya udah tahu karena bapak saya ini kan peternak. Jadi ternak itik, ternak sapi gitu kan. Jadi dari kecil itu memang udah dekat dengan ternak. Ya, itu pertama, terus sampai di SMP karena saya waktu kecil itu kan memang dipaksa ya, terpaksa mandiri sebenarnya karena orang tua tempat tinggalnya jauh, berbeda dengan saya. Saya harus sekolah di mana itu? Saya harus sekolah di desa gitu. Sementara orang tua ini kan di kebun. Gitu. Ya, desanya di mana? Desa saya Kota Majidin. Kota Majidin di Kerinci. Kerinci itu Kecamatan Air Hangat itu Jambi. Jambi, di Jambi. Jadi terpaksa pindah itu Gunung Kerinci, itu terkenal kan, Gunung Kerinci gitu. Nah, orang tua di kaki bukitnya itu, kaki gunungnya itu. Sementara saya jarak sekitar 40 kilo lah. Wow. Ya, jarak dengan tempat tinggal orang tua. Jadi orang tua ini berikan saya beternak karena rumah itu pun ada lahan yang kosong, jadi diberikan ternak ayam pada saat itu. Nah, sebagai modal hidup gitu ya? Iya, sebagai modal hidup, sebagai uang jajan. Uang jajan, uang saku boleh dibilang. Ya. Jadi berikan saya ternak ayam itu di samping rumah. Jadi tugas saya adalah memberi makan ayam, memberi makan, memberi minum, mengurusinnya segala macam. Jadi pagi-pagi sebelum sekolah saya ngurusi itu dulu. Berapa ayam dulu yang dipunya, yang diurus? Sekitar 10 ekor kalau 10 ya? 10 sekitar 10-12. Jadi sampai dia bertelur segala macam. Ada yang diperanakkan kan, dibiakkan. Nah, jadi pada suatu hari yang dibiakkan ini saya tetaskan. Kemudian terserang penyakit. Baru saya setelah saya kuliah, baru saya tahu itu namanya penyakitnya. Namanya Newcastle disease, ND, tetelo. Oh, ya. tetelo itu. Ya, karena ayam saya dulu kan mutar-mutar kepalanya kan. Nah, kemudian banyak sekali itu mati. Mati. Hampir habis semua. Ya, ada yang tersisa tapi masih mutar-mutar kepalanya. Nah, itu di kelas 1 SMA malah.
yang saya ini pun lama itu peternaknya sendiri itu lama tingkat kelas 1 SMA. Jadi di kelas 1 SMA itulah saya berpikir saya mau jadi dokter hewan. Oh, gitu loh. Itu pemicunya. Iya, itu pemicunya. Gitu. Jadi saya mau jadi dokter hewan. Ada juga yang masuk dokter umum aja. Saya melihat saya lebih realistis saja. Ya kan? Satu, karena itu tadi pengalaman tadi. Yang kedua, ya kemungkinan saya lebih besar keterima itu di dokter hewan. Gitu ya. Udah punya feeling gitu ya? Ya, sudah punya feeling. Saya udah punya feeling saya ini pasti besar peluangnya saya. Oke, akhirnya diterimalah di? Ya, diterimalah di Universitas Gadjah Mada. UGM. Ya. Oke. Oke, terus tambah kecintaan pada hewan. Tambah kecintaan saya sebenarnya selalu dekat dengan hewan. Ya, dekat dengan hewan itu saya lulus kemudian bekerja di peternakan sapi, kemudian juga bekerja di obat-obatan yang ngurusi ayam sebenarnya. Jadi ayam di Sumsel ini saya banyak kenal sama dokter. Banyak kenal dengan peternak ayam petelur, peternak ayam ayam potong itu banyak kenal. Jadi saya lama berkecimpung di dunia perayaman. Oke, terus. Kemudian 2005 saya ini kebetulan keterima di Prabu Muli sebagai ASN. Maka saya 2005 itu saya dirikan klinik hewan supaya lebih dekat dengan profesi. Iya. Tapi punya pemerintah Prabu Muli kan? Bukan. Punya saya sendiri. Jadi klinik hewan swasta boleh dibilang gitu ya? Psikolog swasta. Oke. Saya dirikan klinik hewan untuk melayani pelayanan hewan kesayangan. Oke, jadi semacam bukan semacam kayak kucing gitu-gitu ya? Jangan-jangan, Dok, itu klinik hewan pertama di Sumatera Selatan? Pada zaman itu. Pada zaman itu. Kalau sekarang kan udah banyak. Iya. Sekarang kan pet shop di Dulu mana-mana. banyak dokter hewan yang praktek, cuma nggak bikin. Panggilan gitu. Jadi saya buatkan tempat. Oke. Terus ternyata kok maju banget gitu ya? Ya, ini seiring ya kalau di profesi dokter hewan ini, kalau di hewan kesayangan ini kan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi juga lifestyle ya Dok ya. Karena kalau di kota-kota besar itu pasti untuk menghilangkan stres ya kan, itu larinya ke hobi-hobi. Ke hobi-hobi betul. Ada cat lovers, ada dog lovers. Tapi saya segala macam. Masih membina ternak ayam, sapi, ya kan? Dan di ternak itik, ya, karena ternak itik ini kan ada di Prabu Muli juga dulu. Kita bikinkan program ternak itik yang kita berharap ada itik pegagan. Ini bisa dikembangkan di kabupaten-kabupaten kota. Kita punya ciri khas di itik pegagan itu yang plasma nupah. Itu. Jadi di kota Palembang juga saya bikinkan program pengembangan itik pegagan itu di masyarakat miskin. Oke. Dan sekarang udah bertumbuh banyak. Sudah bertumbuh, ya kan. Ada yang berkembang sekarang, ada yang mengembangkan itu juga. Dan kemarin saya karena banyak produksinya yang tidak bisa diserap pasar karena mereka kalau dikit-dikit kan susah pasar. Jadi akhirnya saya membuat lembaga pemasarannya yang saya kelola sendiri. Dan makanya kuliahnya MM juga. Ya, saya kelola sendiri dan akhirnya berkembang. Saya minta teman untuk memasarkannya, melanjutkannya. Karena sudah ada pasarnya, pasarnya udah tumbuh. Keren ya. Jadi dokter ini boleh dibilang bukan hanya ngurusin soal penyakit dan segala macam, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu pegadaian ya, beda ya. Jadi program-program di pemerintah ini kebanyakan kan juga gitu di pasca panennya yang belum terkelola dengan baik. Betul. Jadi orang kalau memproduksi itu semua orang bisa. Tapi setelah itu distribusi itu jadi persoalan. Bagaimana mereka menjual. Nah, inilah pentingnya hadirnya ya sebenarnya BUMD ya kan yang menyerap. Ya kalau kita mengharapkan Bulog saja itu nggak sanggup. Betul. Ya, dia terbatas juga. Tapi BUMD atau
koperasi ini kan bisa menyerap dan membeli kontan, cash, ya kan? Sehingga mereka bisa melanjutkan siklus usahanya. Kalau enggak itu kan harga jatuh, akhirnya apa? Akhirnya nanti kan dibuang saja, busuk ya. Ya, ini yang penting juga harus kita perhatikan ke depan kan. Oke, Dok. Jadi kalau kita barusan bicara tentang ini gitu, itu kan menarik sekali ya. Ya, nanti mungkin lain waktu juga bisa. Oh ya, tunggu. Tapi nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa ya. Dalam arti kan gini, kita ngomongin soal ini mumpung ketemu nih Dok, mumpung ketemu ya kan. Jadi kita bicara soal produksi produksi hewan di Sumatera Selatan khususnya itu. Tantangannya itu apa aja Dok? Tadi kan dokter udah kasih tahu tuh sedikit-sedikit tuh baru. Selama ini apa yang Anda rasakan, apa yang Anda ketahui, dan kemudian bagaimana terobosannya? Seperti kita ketahui Dok, seingat saya nih, kita punya kerbau rawa, iya kan? Kemudian tadi saya tertarik tuh ada itik pegagan. Itu kan kekayaan kita yang luar biasa, apalagi produksi daging di Indonesia ini kan masih kurang ya Dok ya. Kemudian ada apa lagi yang hewan-hewan tertentu yang sebenarnya bisa menjadi potensi tapi belum tereksplor dengan sangat baik. Coba tolong cerita deh. Kalau untuk plasma nutfah kita cuma ada 2, ya, kerbau rawa dan itik pegagan. Tapi kerbau rawa ini kan sudah mewakili ruminansia. Apa itu? Ya, ruminansia ini hewan yang memamah biak sebenarnya, ruminan. Tapi kerbau ini bisa untuk mensubstitusi, mengganti kebutuhan daging, ya, daging sapi. Ya, itu satu. Kemudian untuk itik, ya, itik ini siapa yang tidak tahu ya? Kalau itik kita lebih mengenal itik Jawa Timur Brebes, Brebes ya. Kan? Tapi kita punya potensi untuk itik. Tapi bagaimana itik ini, ya kan? Kita kebutuhan telur banyak sekali. Coba aja tanya rumah makan yang martabak har. Iya. Itu butuh telur itik semua itu. Telur itik itu banyak sekali, ya kan? Kebutuhan telur itik itu kan kita suplai dari luar. Kita suplai dari luar. Nah, bagaimana itu bisa kita penuhi dari lokal kita? Kalau itu bisa kita penuhi dari lokal, itik-itik yang di ini bisa kita berkembang, ya kan? Berkembang. Yang jadi persoalannya ini kontinuitas, kesinambungan ini yang kalau usaha martabak har kalau tidak bersinambungan, ya kan, ini kan tutup bisa, dong, nanti, ya kan, bermasalah. Nah, makanya kita harus memastikan, memastikan usaha-usaha peternakan itik petelur ini kan memang harus rutin, ya, rutin untuk bisa memasuk itu. Nah, ini karena kebutuhan telur kita ini banyak dari luar karena bisa menjamin kesinambungannya itu. Apa yang dialami oleh peternak kita, tidak ada kepastian pasar. Tidak ada kepastian pasar. Benar. Penyebabnya itu tadi. Jadi pasar yang ngambil karena tidak bersinambungan, jumlahnya kecil, ternak ini nggak ada yang besar. Ya, tidak ada yang besar. Kenapa begitu? Kenapa orang nggak mau beternak itik atau kerbau rawa? Ya. Atau beternak apa gitu yang sehingga bisa memenuhi terkait dengan kerbau ini memang ada yang menjadi hambatan. Yang pertama kalau untuk terkait ini yang paling besar ini terkait dengan pakan sebenarnya. Pakan. Ya, pakan. Kalau untuk kerbau rawa ini dengan potensi lahan kita ini sekarang itu kan banyak konversi lahan yang jadi perkebunan, ya kan. Ini yang ya kalau kebakaran hutan itu kan bukan kebun yang terbakar, tapi lahan yang tidak dimanfaatkan. Betul. Kan, beda urusan. Jadi terkait dengan konversi ini, ya mestinya kita bisa melakukan integrasi. Kita punya potensi kebun kita ya. Ini terlepas dari kerbau rawa. Di daratan pun kita punya potensi sawit kita itu kan di sekitar 1 juta lebih, ya 1 juta lebih. Apabila kita integrasikan, jangan kita bicara kerbau lah,
kita bicara kambingnya jalan. Ya. Kebutuhan kambing kita cukup tinggi, ya kan, untuk sate, untuk itu pun masih akekah, kurang ya. Itu masih kurang. Itu kita kan mendatangkan juga dari mana, luar Dok? daerah, Dari mana rata-rata? Lampung kebanyakan. Ya kan. Ini kalau kita integrasikan dengan sawit, dengan karet, bisa ya, Dok? 1 hektar itu dia bisa sekitar 14 ekor. Ya, 7 sampai 14, 7 sampai 21 sebenarnya. Kalau tergantung dari pakan yang tersedia. Ya. Kalau kita bicara 7 ekor di situ, kita coba hitung. Ya. Satuan ternak kita bicara ini rasionya ini satuan ternak. Jadi kalau 1 hektar untuk kambing itu bisa sekitar 7 sampai 21 ekor. Ini tergantung dari pakan yang tersedia. Nanti perlu ada kajian juga. Iyalah, kira-kira aja lah, Dok, kira-kira. apa-apa. Anggaplah 7 ekor lah, ya kan, atau 10 ekor lah, lebih gampang kita. Kita kalau potensinya separohnya kita bisa menggunakan untuk 500-an, kita bisa punya populasi sekitar 5 juta ya. 5 juta benar ya. 500 kali berapa? 500.000, dia kan 1 juta hektar. 1 juta hektar. Ya, 500.000 hektar berarti. Ya, tinggal kita kalikan dengan 10, berarti kan 5 juta ekor ternak kambing kita. Sudah ya. Keren ya, banget keren itu banget ya. Itu nggak ada se-Indonesia ini aja. Masih kita bisa menjadi provinsi yang punya populasi, Dok, yang cukup tinggi. Kok nggak ada sih pikiran kayak gitu? Lah, atau eksekusinya kan mungkin pikiran atau wacana udah ada ya? Sekarang ini kan gini, kita melihat potensi itu kan yang terlihat, ya kan, yang terlihat, dan kita tidak berani untuk mencoba. Nah ini kan perusahaan-perusahaan juga melihatnya kan, kalau sawit lah, bicara sawit ya, saya bisa panen setiap 2 minggu sekali kan bisa panen, ya kan, ya nggak perlu saya nungguan. Tapi kan ini perlu dicoba untuk dikembangkan untuk menjadi penghasilan tambahan, dan pupuknya pun juga bisa dimanfaatkan untuk sawitnya. Pupuk kambing adalah yang terbaik untuk mana, ya kan. Kalau mereka sebenarnya perkebunan itu takut untuk integrasikan dengan kerbau, dengan sapi, takut karena merusak ya. Merusak ya kan, takut merusak. Ini kambing bisa kita jadikan alternatif. Tapi kita punya potensi untuk kerbau sebenarnya. Rawa kita kan banyak. Kita 3 daerah yang menjadi sentra, ya kan, kerbau rawa itu adalah OI, ya. OI Tanjung Senai, itu sungainya itu berhubungan dengan Pampangan, betul, ya kan, Pampangan berhubungan dengan rambutan. Ini tiga segitiga emas hitam, ya, hitamnya kerbaunya. Kita bisa itu kembangkan jadi mutiara, ya. yang kita harus tetapkan sebagai kawasan sebenarnya. Kenapa kawasan? Karena sistem budidaya dengan cara pengandangan secara terus-menerus ini berbiaya tinggi. Ya, karena 70% biaya produksi itu di pakan. Jadi kalau kita menghasilkan 1 ekor anak, ya, itu udah biayanya itu kan sudah tinggi. Kalau harganya 10 juta gitu, 70%-nya itu udah biaya pasti untuk pakan. Gitu, ya. Jadi kalau kita bisa menghilangkan itu, mengurangi biaya pakan itu, jangan dikandangkan gitu ya. Tidak dikandangkan, itu 10 juta itu untungnya semua, ya kan gitu. Dok, ini udah sampai pada level apa ya perbincangan ini ya? Dalam arti sudah disosialisasikan kemana aja ya? Karena sayang ya, Sumsel ini kan kaya banget ya. Ya, saya sebagai dokter hewan, ya, dokter hewan yang PNS. Ya, yang PNS. Ya. Saya kan fungsional, ya, fungsional, dan itu saya pergunakan karena fungsional itu kan memberikan saran, memberikan analisis, memberikan hasil kajian gitu, menganalisa. Jadi memberikan rekomendasi juga, dan itulah apa yang saya lakukan, menulis, ya kan? Menulis dan menyampaikan kepada media, dan itu bisa diangkat, itu ya syukur. Harapannya memang dibaca, bisa tersampaikan, dikaji lagi oleh yang berkepentingan. Ya. Jadi saya sering melihat, wah, kita biayanya nggak ada,
kita APBD kita nggak ada. Jadi saya melihat ada konsep yang saya tawarkan juga, jadi konsep partisipatif sebenarnya. Partisipatif ini bentuk dari pembangunan peternakan itu tidak menggunakan dana APBD untuk beli ternak. Ya kan? Jadi gimana tuh maksudnya? Ya, jadi kita bikin mengembangkan atau membangun peternakan tanpa APBD. Ya, maksudnya bukan untuk beli ternak gitu. Pemerintah fungsinya itu adalah fasilitator, ya kan? Fasilitator memfasilitasi saja, memfasilitasi terkait dengan kesehatan, pembinaan, terkait dengan wilayah itu, penetapan wilayah itu kan itu pemerintah deh tugasnya. Itu ya tugasnya pemerintah itu menetapkan wilayah itu sebagai kawasan peternakan. Nah itu pemerintah. Kemudian dari sisi ternaknya, siapa yang bisa beternak? Itu kita semua masyarakat bisa beternak, ya kan? Bisa beli ternak, ya kan? Dengan menitipkan kepada masyarakat di sekitar kawasan itu, ya kan bisa. Ya. Atau menitipkan kepada desa kalau dia punya BUMDes misalkan. BUMDes itu ya. BUMDes itu. Jadi kita banyak sentra-sentra peternakan, kawasan peternakan di daerah-daerah, di desa-desa gitu. Jadi mereka yang melakukan. Nah, partisipasi tadi. Tentu saja dengan konsep kalau di Jawa itu namanya gaduhan. Gaduhan? Gaduh. Oh, gaduhan. Ya, gaduh. Oh, gaduh. Gaduh tuh ya, punya. Gaduh, ya, punya. Ya, punya. Ya. Nah, saya melihatnya gini. Kita kalau kita bicara di Sumsel itu ada 180-an ASN. Pemerintah, pegawai itu. 80.000 ASN semuanya. Termasuk ASN pusat. Oke. Termasuk ini udah kita hitung. Oke. Jadi 180.000 itu kalau kita melihat pengangguran. Nah, ini pengangguran terbuka kita itu 185 Bu ini. Ya, saya melihat datanya mungkin sekitar tahun 2023 lah. 185.000. Apabila kita setiap satu ASN ini ya memiliki satu sapi atau satu kerbau, satu kambing. Kebayang kan? Iya, kebayang. Nanti kita bisa membuka menjadikan, ya ini kan perlu kita identifikasi dulu penganggurannya ini yang mana, ya kan? Nah, jadi ya seandainya ya bisa membuka satu lapangan kerja bagi satu pengangguran itu kita selesai ini setahun ya, benar kan? Nah, inilah yang saya lakukan sebenarnya. Saya buka klinik itu bukan untuk kebutuhan saya pribadi. Ya kan? Saya dokter hewan ini, saya sebagai ketua PDHI. Ya. Saya mengajak teman-teman dokter hewan ini yang ASN, yang baik yang di swasta, buka klinik. Ya. Itu akan membantu pemerintah ini menyelesaikan terkait dengan masalah pengangguran tadi. Ya, satu kali buka lapangan usaha. Jadi klinik hewan yang semakin menjamur di Palembang ini sebenarnya memang pionirnya Dokter Jafrizal ya? Iya, teman-teman dokter hewan yang dulunya praktek dengan saya, kalau sudah punya kemampuan teknis, kemampuan dari segi finansial, saya minta mereka untuk buka sendiri. Bukan saya tidak, saya tidak menyukai mereka lagi, ya kan? Supaya mandiri ya, supaya mandiri juga bermanfaat. Ada juga yang tanya, itu dokter sayang udah bagus-bagus terus tinggalkan kliniknya. Ya saya bukan melihatnya bukan dari segi bagusnya untuk saya, tapi bagusnya untuk mereka ke depan dan juga bisa membantu orang lain, membuka lapangan kerja sebenarnya. Luar biasa. Jadi memang ternyata banyak ide-ide yang di luar dari biasa yang dimiliki oleh Dokter Jaf ya, oleh Dokter Jaf. Dan ini Dok, saya mau tanya nih. Ini pertanyaan lucu-lucuan nih. Paling seneng atau paling favorit dengan hewan apa? Kalau saya tetap masih itik.
Itik Iya, ya. itik. Kenapa? Itik karena saya dari kecil itu Dari kecil. memang ke itik. Ini Itik. orang tua saya ini. Ini cerita, Bu. Heeh. Orang tua saya ini seorang peternak itik. Ya, dari kecil saya melihat bagaimana orang milih jantan betina, bagaimana dia menetas ya kan. Kalau dulu orang tua itu menetaskan itik itu dengan sangkar ayam. Jadi ayam punya sangkar dari bambu itu dibuat, dikasih. Dulu ada kalau orang padi yang ada setelah padinya diambil nanti ada tangkainya itu dijadikan sebagai untuk alas Iya, untuk iya, itik. iya. Untuk itik itu. Jadi alas untuk dia nanti ngeram bertelur, telurnya dimasukkan situ setelah dicari. Oke. Jadi menetas itu saya ikut memelihara, jadi dari kecil. Sehingga saya kemarin ini belum lama ini masih pelihara itik dan sekarang masih pelihara itik di di itik yang bebek sekarang di Talang Jambi. Jadi itu saya lakukan memang untuk jadi contoh, bukan memberi contoh. Ya, bukan mencari contoh, Bu. Ya, jadi menjadi contoh. Jadi kalau kita ini sekarang ini, kenapa dunia pertanian kita, dunia usaha kita ini tidak bisa cepat berkembang? Karena orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang punya pendidikan itu tidak menjadi pelaku. Ya. Nah, itu. Ya kan? Betul. Seorang dokter tidak menjadi dokter. Seorang dokter hewan tidak melakukan prakteknya sebagai dokter hewan. Seorang insinyur peternakan tidak beternak, ya kan? Seorang insinyur pertanian tidak bertani, ya kan? Yang kita suruh bertani ini adalah petani-petani yang tidak sekolah sebenarnya. Coba lihat data statistik kita. Pendidikan petani kita SD, SMP, SMA memang bukan sarjana. Ya. Tapi kalau pelakunya adalah seorang sarjana yang bisa menularkan ilmunya kepada petani-petani ini, wah itu luar biasa. Jadi contoh. Jadi gerakan jadi contoh ini memang perlu kita harus gencarkan. Ya. Kenapa ya, Dok? Kira-kira kenapa yang punya ilmu justru nggak jadi pelakunya? Banyak godaan ya kayaknya. Iya, jadi kita ini yang cari yang praktis dan tidak mau berpikir berpikir susah. Ya kan? Maksudnya lebih baik menjadi pegawai misalkan. Kalau bagi saya kalau Anda sebagai seorang pegawai, Anda harus melakukan profesinya, ilmunya itu harus dilakukan. Dan supaya apa? Supaya bisa jadi contoh. Kan kita ya di pemerintah ini kan dinas teknis itu kan sebagai pembina, ya kan memberikan pembinaan kepada bukan saja pengawasan, tapi pembinaan. Nah maksud saya dari pembinaan itu maka kita bisa memberikan contoh, jadi contoh, bukan memberi contoh. Kalau kita memberi contoh ini kan bisa kita ambil, misalkan beternak sapi kita ambil dari NTB ini, kok ini loh peternak yang sukses. Ini menjadi gitu contoh. Jadi contoh. Beda. Beda dengan mencari contoh. Ya, oke. Persoalan mendasar kita, Sumsel juga Indonesia, mengapa kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri untuk soal hewan. Ya. Jadi ada yang bisa, ada yang tidak. Saya katakan kita surplus untuk telur. Nah, kita surplus untuk telur ini juga menarik ini. Kita ini sekarang saya lagi juga ikut membantu untuk bisa ekspor telur di Sumsel ya. Jadi telur di Sumsel itu ada satu perusahaan yang bergerak di usaha peternakan. Ini dari awal memang saya bantu. Saya auditor juga. Auditor nomor kontrol veteriner. Nomor kontrol veteriner ini sertifikasi hygiene sanitasi untuk produk. Jadi itu syarat untuk ekspor. Salah satu. Nanti ada kompartemen juga bebas AI, ada kompartemen bebas salmonella. Nah, itu yang saya bilang salmonellosis tadi harus bebas. Iya. Ini kan di ayam. Jadi terkait dengan standar ekspor ini, nah, saya selalu ingin katakan bahwa
bukan hanya orang yang mau ekspor yang harus memiliki standar itu, ya kan? Semua peternak ayam, ya, ini harus memiliki standar ekspor. Betul. Ya, standar ekspor harus dimiliki semua. Ya. Kenapa? Kalau kita ini kan pasar kita itu jenuh, ya sudah stuck. Ya. Jadi bagaimana kita ingin meningkatkan populasi? Caranya kita meningkatkan pasarnya, ya kan? Pasarnya itu kan harus kita buka, pasar yang seluas-luasnya. Jadi dengan membuka pasar baru, kita bisa tumbuh, populasinya. Bisa keluar deh tuh, ini produk kita ya kan? Produk kita bisa keluar. Jadi jangan kita bersaing di lokal. Kita ini harus sudah punya sertifikasi. Ini peternak-peternak kita yang di Banyuasin, di Ogan Ilir, di Prabu Muli. Dan ini sekarang sudah dijalankan. Ini sudah dijalankan. Tinggal sedikit sekali ini. Ini tinggal sedikit yang belum punya standarisasi itu atau gimana? Ya, ini kita sudah melakukan audit itu sekitar sekitar 8 peternak lah. Peternak yang sudah dapat sertifikat itu. Dan kita berharap ini kan bukan 8 itu saja. Semua sekitar 300 itu peternak kita standarkan gitu. Maka saya berharap itu ada kawasan peternakan ayam petelur. Ini harus ditetapkan kawasan. Jadi sertifikasi kita itu adalah sertifikasi kawasan. Ya, itu menarik ya. Ya, jadi jangan individu. Jangan individu. Jadi kita sertifikasi kawasan. Dan belum terlaksana kalau kawasan ya. Ini kawasan ini belum. Saya juga berkomunikasi dengan Bupati terpilih Banyuasin ya, Pak Paskolani ya. Jadi saya sempat ini bagus ya. Mungkin nanti setelah beliau dilantik mungkin kita bisa melakukan pembicaraan lebih lanjut. Ini akan bisa mengangkat daya saing produksi telur dari Sumsel. Kalau di daerah lain, artinya provinsi lain sudah ada belum yang ekspor telur? Sudah ada. Kalau kita mau rencana mau kemana itu? Ya kalau informasikan Timur Leste, Singapura sama Australia. Itu di 3 negara itu. Cuma kita tahu bahwa ekspor sebenarnya Singapura bukan untuk konsumsi sendiri juga. Dia dikeluarin lagi apa gimana? Dia nanti ada ekspor juga kayak China. Dari punya misalkan dari punya kita gitu. Telur itu China. Iya. Ya, kita untuk masuk ke China itu makanya standar harus benar dulu. Kita benari dulu. Ini potensi yang ya sebenarnya kita tidak garap. Sebenarnya kita 300 ton, 300 ton lebih. Itu sehari itu memproduksi telur. Ya. Jadi kita tuh di Sumsel dalam sehari bisa memproduksi 300 ton telur. Ya, sekitar 314 ton. Sementara rata-rata orang kita makan telur, sehari berapa? Untuk produksi lokal ini sekitar 60 nih sekarang. Kalau dulu karena ada pembatasan syarat untuk bisa keluar ke Jawa, jadi terjadi penurunan yang keluar. Ya, jadi bermainnya di pasar lokal. Ini yang menyebabkan harga telur kita itu kan lebih rendah sedikit dari karena bersaingnya di pasar lokal. Betul. Jadi waktu itu ada running text di TV ya kan, harga telur di Pulau Jawa itu sudah sampai 100.000. Kita di sini masih 50.000, anteng-anteng aja. Jadi itu akibat apa? Kalau di kita untuk ke Jawa, dia ini kan ada persyaratan lalu lintas sekarang. Jadi Permentan 17 2023 itu mengatur harus memiliki syarat NKV tadi. NKV tadi nomor kontrol veteriner tadi. Nomor kita ini kan veteriner. Belum banyak ini yang ini. Kita berharap ini kan bisa disertifikasi semua. Jadi kalau telur kita 300 ton sehari, kalau kerbau atau sapi itik berapa sehari? Ya, kalau punya nggak datanya? Kita masih rendah sekali kan, telur masih rendah sekali. Banyak yang dari luar. Saya pernah survei waktu waktu saat saya menjadi pedagang pedagang membantu peternak ini. Untuk anak kita telur itu berasal dari Padang. Ya, justru Padang, Brebes,
dari Jawa itu, yang masuk ke Sumsel. Jadi telur-telur yang dipakai itu telur-telur luar. Padahal kita punya ya, dan kita punya potensi banyak ya. Kita punya potensi banyak. Ya itu tadi, kalau itik ini kan rawa, kita bisa kembangkan itik. Rawa kita bisa kembangkan kerbau, tapi tinggal nanti komitmen kita bersama ya sebenarnya. Dok, Anda sebagai dokter hewan, pecinta hewan dan segala macam itu, ketua PDHI dan boleh dibilang pionir juga, pendiri klinik hewan dan segala macam atribut yang ada pada diri Anda gitu ya. Anda merasa kadang putus asa nggak sih? Potensi kita tuh banyak tapi belum tergali secara luas. Kemudian kepengennya seperti apa? Ya sebenarnya kalau putus asa sih enggak, tidak pernah saya putus asa. Cuma ide-ide yang semacam itu selalu saya tuangkan dalam bentuk tulisan. Saya ingin mengatakan bahwa kepada generasi nanti, ya kan. Siapa tahu nanti setelah saya sudah tidak ada kan itu sempat dibaca kan, zaman digital sekarang itu nggak bisa kan. Oh ini beliau ini pernah berpikir begini ya kan. Nah nanti kita coba kan mungkin ada orang yang bisa menangkap itu. Dan tapi kan lama dok. Ya karena kita kan tidak bisa, kita bukan pengambil keputusan. Yang bisa kita lakukan adalah memberi saran, memberi saran, dan itu kalau ada orang yang menganggap itu penting dan cepat direspon, ya, maunya seperti itu diambil, ya. Saya pernah menyampaikan juga ke Gubernur Bengkulu juga. Nah, yang zaman siapa nih? Ya, yang sekarang? Rohidin itu. Oh ya, oke. Itu beliau langsung respon. Oke. Beliau langsung respon. Sama di UGM deh. Berarti sama Pak Jonci juga ya? Iya, Jonci. Beliau ketua Kagama. Saya ketua harian. Iya. Jadi kalau Pak Jonci memang potensi di sana, saya sudah pernah cerita, tapi apa yang bisa kita lakukan di sana nanti ya saya ada konsep juga, saya bilang kan nanti coba kita bicarakan. Kita beternak ya, saya inginnya kan kalau beternak itu jangan mengandalkan APBD gitu. Partisipasi masyarakat apapun itu sebenarnya jangan ngandalin APBD. Kalau kita bicara dana, yang penting ada konsep. Kita ini kan ya, kalau saya ini kan memang lama berorganisasi ya, jadi yang penting ide dulu, gagasannya dulu kita tuangkan dalam bentuk proposal, dan nanti kita akan sampaikan kemana gitu. Nanti orang membaca itu kan pasti kalau tertarik dia akan melakukan ya investasi. Jadi teman-teman saya ini kan banyak di Jogja, termasuk di Lampung. Ya itu teman-teman dokter hewan Nanang itu punya peternakan yang cukup besar. Itu bukan dari dana ini kan, itu partisipasi sendiri ya. Jadi mengharapkan dari masyarakat, dan itu bisa kita lakukan gitu. Bisa kita lakukan. Nah jadi penggemukan dengan pengembangan ternak, pembiakan ini konsepnya berbeda ya kan? Kalau penggemukan itu 4 bulan, 3 bulan itu sudah dijual. Kalau pengembang biakan ini tahunan dia ada. Jadi jangan dilakukan dengan cara seperti kita penggemukan. Kalau itu yang kita lakukan, maka tipis sekali keuntungannya. Ya, apalagi digunakan misalkan ternak sapi itu. Kalau dilakukan dengan cara penggemukan dengan ini, itu tidak ada untung. Ya. Jadi nanti orang berpikir bahwa wah nggak ada untung berternak. Nah makanya harus kita kembalikan, jangan kita tergoda dengan konsep modern, salah mengartikan. Gimana tuh maksudnya? Ya, konsep modern itu kan gitu, ternak itu kita kandangkan, kita berikan makan, kita atur ininya, ya kan. Pembersihan itu kan semua itu kan biaya tinggi. Ya, teknologi itu biaya tinggi. Tapi kalau salah kita menempatkan, jadi ya itu tadi biayanya tinggi, tidak menguntungkan. Tapi kalau teknologi ini ya kan kita gunakan pada hal yang tepat, itu baru menguntungkan. Pengolahan misalkan ya kan, itu bisa menguntungkan. Dok, tunggu dulu. Hal-hal yang Anda bicarakan ini kan sudah tersosialisasi
maksud saya bukan hanya lewat tulisan ya, tapi lewat diskusi kelompok FGD gitu nggak sih? Ya, jadi dan juga ini memang, Dok, satu lagi dengan anak-anak Gen Z. Sudah ada belum sih kepedulian dari mereka? Kan ini penerus kita ya, Dok ya. Seperti apa, Dok? Ya, kalau teman-teman yang punya pemikiran ke itu kan, apalagi Gen Z nih. Kalau dokter hewan yang baru ini umumnya lebih memikirkan praktek aja. Jadi lebih praktis. Iya. Jadi tidak memikirkan jangka panjang untuk buka klinik aja langsung gitu ya. Itu kebanyakan. Itu kebanyakan. Kebanyakan. Sehingga yang berkecimpung untuk jangka panjang tadi masih sedikit juga sedikit. Ya. Dan kita juga terjebak. Teman-teman dokter hewan ya, insinyur peternakan gitu. Ini terjebak di administrasi, di pemerintahan itu administrasi menyelesaikan persoalan gitu dengan ya menyelesaikan yang ada di DPA, ya kan, kan gitu. Ya. Tanpa melihat membangun pondasi ya pondasi beternak yang bagaimana untuk mengembangkan ternak yang nanti ke depannya yang efisien ya kan, produktivitas ya efisiensi dan produktivitas yang bisa lebih unggul hasilnya padahal ya kita kan bersaing dengan impor betul. Nah, makanya saya bilang kan ada nggak 10 negara besar yang punya penghasil ternak yang memiliki populasi ternak dengan cara beternaknya seperti kita? Nggak ada. Tidak ada, ya tidak ada. Australia gitu, Australia beternaknya itu kan pengembalaan, ya mengembang biak kan dulu di padangan, nanti hasil anaknya dibawa, digiring, digemukkan, jual ke kita, ya kan biayanya kecil, ya. Nah kita mau bersaing dengan mereka, dengan cara kita mengandangkan mahal. Ya kalau mengandalkan biaya pakannya 70%, mau dimandikan, air minumnya, semua itu biaya tinggi, ya kan. Nah inilah yang harus kita kuatkan sebenarnya. Jadi tidak ada lain adalah konsep untuk mengembangkan peternakan. Untuk pengembang biakan itu adalah kawasan pengembalaan yang harus kita kelola dengan secara modern, ya. Jadi cara beternaknya itu tradisional ya kan, tapi kan pengelolaannya modern kan, itu yang penting. Dok, coba tolong bicara secara khusus Dok ke para pengambil keputusan kepala daerah gitu ya, untuk memberikan saran ini ya. Ya, ini kan sebenarnya bisa jadi apa ya? Bisa menjadi konsep jualan para politisi juga ya untuk meningkatkan jumlah ternak kita. Coba silakan deh Dok. Ya, jadi peternakan tidak menjadi potensi ini karena kesalahan mismanagement sebenarnya, ya pengambil kebijakan, ya kan. Kita lihat ya, ada yang melarang ternak itu dilepas liarkan karena mengganggu, ya kan, mengganggu tanpa solusi, ya kan, tanpa solusi itu, ya saya tahulah di provinsi Sumsel ini kabupaten yang menerapkan itu, tapi tanpa solusi. Coba membuat kebijakan seperti itu dan dengan solusinya adalah menetapkan kawasan pengembalaan. Ya, itu solusi itu. Jadi tidak boleh meliarkan tapi masukkan ke padang pengembalaan itu. Nah, ini satu hal yang meningkatkan daya saing dari produk ternaknya itu. Yang kedua itu menurunkan biaya produksi dan kita bisa bersaing dengan daging-daging impor. Nah, saya melihat ini ada potensi yang besar di kita. Satu adalah rawa, ya kan. Kita punya hutan, ya hutan produksi aja kita punya. Nah, hutan produksi kita ini di sekitar 1 juta hektar. Kita punya hutan itu kan 3 juta, 3 juta. Di sekian 1 jutaan itu perhutanan sosial itu potensinya, ya kan? Kemudian ada hutan produksi juga, ya di sekitar 1,4 ya di Sumsel ini. Nah ini kalau nggak salah nanti saya bisa lihat karena itu sudah pernah saya buatkan dalam tulisan. Tulisannya judulnya Pastura. Ya, swasembada daging itu dengan Pastura. Pastura itu pengembalaan di lahan hutan. Nah, jadi mengintegrasikan hutan dengan ternak. Nah, kita punya hutan produksi.
Kenapa enggak dipakai Kenapa seperti cara tidak itu? kita bisa kembangkan ternak kambing di sana. Kambing. Ya. Taruhlah nggak usah kerbau Ya, nggak sapi usah kerbau mengingat sapi, itu, tapi kambing bisa. Kita bisa menjadi daerah yang penghasil kambing untuk ekspor. Ya. Ya. Ya, kita coba lihat Arab Saudi yang punya banyak, yang mengimpor begitu banyak kambing, tapi kita impor kita banyak dari Arab Saudi, tapi kita tidak pernah ekspor. Nah, ini potensi itu mungkin bisa kita kembangkan untuk ternak-ternak. Ya, saya pernah bicara juga sebenarnya dengan kalau bupati itu banyak, ya, Bupati Banyuasin saya pernah sampaikan, Bupati Muba, ya kan. Ini yang punya wilayah yang cukup luas, baik itu hutan, ya kan, yang bisa diintegrasikan dengan ternak, tapi kan tetap harus ada kebijakan menetapkan kawasan itu sebagai kawasan misalkan integrasi untuk ternak, nah pengembangan ternak. Jadi terkait dengan misalkan di Banyuasin gitu loh, nah, itu ada pengembangan satu kerbau rawanya, kemudian yang bisa diangkat itu adalah ayamnya. Ya, ayam petelurnya. Ya, ayam kita 80% itu populasi kita itu ya Banyuasin. Jadi 300 ton tadi itu kebanyakan dari Banyuasin. Ya, jadi mungkin sekitar 300 peternak di situ. Nah, ini bisa kita angkat, ya kan. Jadi telur Banyuasin itu bisa merambah ke Singapura, bisa merambah ke Australia. Ini bisa menjadikan potensi yang besar untuk bisa mengembangkan lagi. Ini pasarnya terbuka. Pasar terbuka. Ya, pasar terbuka. Ya, tinggal lagi standar untuk ini diperbaiki. Kita perbaiki. Okay. Nah, ini ada satu yang sudah memperbaiki itu, tinggal satu langkah saja lagi. Mungkin bisa ini kita ekspor. Nah, saya memang membantu untuk backup itu dengan teman-teman dari kementerian dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta. Jadi Dok, boleh dibilang sektor pertanian, peternakan juga tentunya ya. Ini kan ternyata banyak cuannya. Mungkin konsepnya atau narasi yang mau disampaikan kepada masyarakat adalah mengajak orang untuk beternak karena cuannya ada. Dan banyak. Benar. Gitu ya Dok ya. Mungkin perlu bantuan nih dari anak-anak muda juga untuk mensosialisasikan ini gitu memang, kan ya. Memang sekarang ini yang beternak itu kan anak muda udah meninggalkan dunia pertanian. Kita memang perlu juga waspada ya. Kalau tidak meningkatkan keuntungan atau animo generasi Z ini untuk menjadi pelaku dari peternakan ya. Mungkin ke depan konsepnya beternak itu juga memang harus berbeda dengan konsep yang dulu ya. Kan? Nah, kan tetapi sekarang ini kan harus menurunkan biaya ya kan. Produksi adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan animo orang untuk melakukan usaha di bidang peternakan. Yang kedua, ini membuka pasar. Ya kan? Adanya jaminan jaminan pasca panennya itu harus ada ya. Dan harus ini Dok, harus dipastikan kepada anak muda bahwa ini adalah keren dan ini adalah masa depanmu. Beternak ini adalah masa depanmu. Tidak ada orang yang tidak butuh daging. Betul. Tidak ada orang yang tidak butuh. Kita harus banyak makan protein. Ya, kalau di Sumsel sekarang ini saya ikut di acara di Geria Agung kemarin. Memang saya ingin berbicara sebenarnya untuk menyampaikan potensi di peternakan gitu. Tetapi waktunya mepet kemarin, udah waktunya. Kayaknya perlu kita bikin acara lain ya Dok ya. Bicara soal ini dan ngajak anak muda. Iya, boleh. Itu anak muda itu perlu karena begini. Ke depan itu bahan pokok termasuk ikan, termasuk daging, telur, ini tidak bisa ditinggalkan. Betul. Orang butuh itu. Orang butuh itu. Seperti halnya kita berpakaian. Iya. Malah lebih lagi. Ini kan kalau makan kebutuhan dasar kan. Kalau itu kan masih belum primer ya kan. Oke. Makanya potensi ini kita tidak gali. Makanya ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kan kemarin kan bicara terkait pertumbuhan ekonomi itu kalau bidang pertanian itu kan jauh udah turun sekarang ya. Jadi pelakunya juga udah turun, kontribusinya juga udah turun.
Padahal kita ini negara pertanian, negara agraris. Agraris. Ya, kita bicara terkait dengan pemanfaatan rawa, Ya oke lah, lebak. Ya, padi lebak oke. Tapi kan ada juga yang bisa kita kembangkan untuk pengembangan kebun rawanya. Itu kan tadi gitu. harus terintegrasi. Ya, integrasi. Ya, Dok ya. Harus Jadi, terintegrasi. tidak boleh dipisahkan ini ya. Walaupun perkebunan mau tanaman pangan gitu bisa sebenarnya bisa Dok ya. kita integrasikan untuk pengembangan ya peternakan dengan kebun ya kan? Kayaknya dokter nih mesti banyak ngajak ini influencer influencer anak muda. Soalnya anak muda sekarang Dok ya, meskipun nggak semua, tapi kepedulian akan soal ternak dan segala macam itu mungkin karena narasi kita terutama generasi saya deh ya, cara menyampaikannya aja bahwa beternak itu keren. Kan dulu ada istilah petani milenial. Kalau peternak kenapa nggak ada peternak milenial? Jadi gini, kalau kita konotasi petani itu sebenarnya udah termasuk peternak. Sebenarnya udah termasuk peternak. Cuma kan orang hanya melihat petani itu dari sisi tanaman pangan. Iya. Ya, tanaman pangan. Jadi kalau petani saja yang mau dianukan, makanya ternak itu kan masuk di Kementerian Pertanian. Iya. Ya. Jadi ya kalau saya melihat itu kan programnya pun juga sekarang pajale ya kan. Apa ya itu kan? pajale? Pajale itu padi, jagung lele. Kedelai. Oh, kedelai. Ya. Jadi pajale. Jadi tidak ada unsur dagingnya. Ya kan? Memang dari kalau situ proteinnya. kalau saya sarankan memang kita punya potensi yang besar sekali. Savana kita juga cukup luas di NTT. Iya. Savana kita cukup luas di Iya, NTT, di NTB, di Irian itu kan juga masih luas. Jadi kalau di savana kita di mana, Dok? Ya kalau di Sumsel ini kan itu tadi. Kita punya potensi di Muba ya. Ya, perhutanan sosial kita juga cukup luas. Luas kan? Ya kan? Hutan produksi kita cukup luas. Ya, jadi kita harus integrasikan. Kalau ini kita coupling ini perhutanan, ini perkebunan. Nggak bisa ya. Nggak ada. Ini sekarang kawasan di mana yang ditetapkan? Jadi kecuali kawasan di rambutan. Itu ditetapkan sebagai padang pengembalaan tuh. Cuma 100 hektar kan. Kurang ya, Dok ya. Idealnya berapa? Ya. Jadi kita mau populasi berapa dulu? Ya, kan? Kalau kita mau populasi 1 juta, misalkan 1 juta hektar. Ya, kan? Nah, tapi yang perlu saya sampaikan bahwa itu kan bisa kita tumpang sari dengan mau tanaman apa. Ya, kan? Jadi tumpang sari tidak hanya ada pada tanaman, tapi juga terintegrasi tadi. Oke, Dok, ini dari soal PMK ya kan? PMK ya kan kita sampai bicara wilayah atau topik yang lebih luas. Karena sebenarnya soal ini terkait dengan produksi hewan dan segala macam. Ya kan, Dok? Oke, Dok, semoga semangat terus. Harus banyak sekali pakai banyak agen ya kan untuk bisa mensosialisasikan bahwa soal peternakan, soal produksi hewan itu kita mesti sama-sama sepakat dan mindsetnya sama. Ya, tetap ini bukannya tidak berpotensi, tapi potensi yang tidak kita angkat. Ya. Jadi ini boleh dibilang soal peternakan di Sumatera Selatan khususnya adalah soal mutiara terpendam. Mutiara terpendam. Jangan lama-lama tapi terpendamnya. Ya, mungkin kan? ada yang pengambil kebijakan yang bisa menangkap itu dan mudah-mudahan menjadi peluang. Mudah-mudahan kita tidak impor daging lagi, kita tidak impor sapi ya. Oke. Sampai ketemu lagi ya pada perbincangan lebih menarik lagi, Dr. Jaf. Kita sampaikan sampai di sini teman-teman sekalian dan semoga wawancara saya tadi bermanfaat. Saya Weni Ramdiastuti pamit diri dan kemudian kita akan ketemu pada topik-topik berikutnya. Sampai jumpa.